UGM punya karakter Mas ya. Jadi punya karakter, punya punya ciri khas gitu ya. Kalau kita lihat dulu misalnya di era Orde Lama, tentu gerakan-gerakan yang dikonstruk dan dibangun oleh teman-teman mahasiswa Gajah Mada itu berbeda gitu kan. Jadi lebih adiluhung, lebih menggunakan penalaran, lebih cerdas gitu ya, lebih cerdas, lebih bernas. Misalnya begini, eee, di era Anies Baswedan ini menarik ya, saya ambil contoh di era Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu menjadi ketua senat tahun saya lupa ya pastinya tahun 94 kalau saya nggak salah. Itu di tengah-tengah represivitas, rezim Orde Baru di ujung ya, di dekade terakhirnya gitu ya, tahun 90-an dan ketika itu rektornya adalah, Prof. Kusnadi Hadjat Sumantri ya, yang dulunya menjadi ketua Dewan Mahasiswa pertama gitu ya. Nah di era Anies ini menarik gitu kan, teman-teman senat UGM itu ingin mengkritik praktik monopoli dagang yang dilakukan oleh kroni Pak Harto ya, rezim Orde Baru. Nah, yang menarik adalah si gerakan mahasiswa ini, Anies Baswedan dan kawan-kawan itu berkolaborasi dengan beberapa dosen monopoli itu dan akhirnya mempublikasikan hasil riset itu kepada publik. Tentu ini menjadi kritik yang ketika itu ya, itu sangat mengganggu rezim yang lagi established gitu ya. Nah, tetapi cara berangkat teman-teman gerakan mahasiswa UGM itu selalu unik dan selalu menarik gitu. Jadi di saat orang lain tidak melakukan riset, di saat orang lain tidak berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, di teman-teman UGM itu sudah dilakukan. Sehingga ketika yang menarik adalah ketika riset itu dilakukan dengan dosen, maka sulit untuk digoyang oleh rezim ketika itu terhadap teman-teman mahasiswa gitu kan, karena di sana melibatkan beberapa guru besar UGM gitu ya. Jadi cerdiknya teman-teman UGM ketika itu adalah menggayat beberapa intelektual yang itu berpengaruh, yang itu juga bertujuan untuk mengkritik ya dalam bentuk intelektualitas kepada rezim yang established ketika itu. Nah memang eee, ciri khas dari teman-teman gerakan UGM itu kalau kita komparasikan dengan beberapa teman-teman yang lain itu memang di situ, Mas. Jadi, pendekatannya lebih elegan, pendekatannya lebih apa namanya, cerdas gitu ya, dan pendekatannya itu lebih, strategis ya, keyword-nya di kata strategis sebetulnya. Jadi bagaimana tindakan-tindakan tekanan-tekanan politik yang dilakukan itu secara strategis itu memang bisa mengunci ya, bisa mengunci atau menekan secara bagus sistem politik yang formal itu. Nah, ini kecerdasan teman-teman tuh di wilayah ini gitu. Nah, memang memang demonstrasi itu juga nggak lepas dari teman-teman gerakan UGM gitu ya, apalagi pasca 98. Kalau kita lihat tahun 98 itu bahkan rektornya sendiri turun ya, Pak Ikhlasul Amal itu turun mendukung gerakan mahasiswa untuk mengkritik rezim Orde Baru ya, Pak Harto. Nah, tetapi ketika masuk ke merusak fasilitas umum dan lain-lain, secara prinsip sebenarnya itu biasa di dalam dunia gerakan, tekanan ya, atau, pressure politik sih, itu hal yang normal gitu. Lebih ekstrem lagi misalnya ada, civil riot ya, pembangkangan sipil pembangkangan sipil dan lain-lain. Itu kan sudah mulai diserukan oleh beberapa teman-teman juga gitu ya, merespon adanya Omnibus Law ini gitu kan. Ada juga misalnya mogok untuk kaum buruh gitu kan, mogok bekerja, ada pemboikotan, ada macam-macam gitu kan. Itu jenis-jenis tingkatan lebih ekstrim. Nah, kalau cuma sekedar merusak fasilitas umum gitu kan, misalnya, itu pun juga lebih karena oknum, lebih karena aktor yang kita sulit mengidentifikasi siapa, ya ini bisa dibilang sebenarnya bukan bukan permasalahan yang begitu besar gitu ya. Tetapi tadi itu kan secara prinsip ya, tetapi kalau kita bicara secara spesifik UGM, ciri khas teman-teman UGM itu tidak seperti itu. Ya, ciri khas teman-teman UGM itu justru kemampuannya pada berpikir strategis ya. Bagaimana memperjuangkan suatu tekanan-tekanan politik terhadap sistem politik yang formal atau sistem politik formal yang mandek itu dengan cara-cara yang strategis gitu kan. Dengan tidak menutup kemungkinan pilihan gerakan-gerakan yang sifatnya ya, seperti demonstrasi dan lain-lain. Lalu persoalan ditunggangi. Nah ini, kalau ditunggangi ini kan kisah lama ya. Sekarang saya tanya balik deh, di dalam politik apa sih yang tidak tidak
Atau ada nggak sih dunia yang tanpa ada politik gitu? Nggak ada, Mas. Ada nggak space di dunia ini yang near politik ya? Atau tidak ada muatan kepentingan? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Even kelompok penekan itu sendiri, to some extent ya, dalam beberapa konteks itu juga bisa secara tidak langsung menguntungkan pihak politik yang lain loh. Karena gini, ini juga udah saya bahas di buku ya, secara singkat sih ya. Jadi gini, ketika sistem politik formal itu ditekan oleh teman-teman, ya, misalnya teman-teman menekan omnibus law gitu kan, maka ada beberapa aktor di dalam sistem politik formal yang itu mendapat keuntungan politik secara tidak langsung. Contoh, ya, kekuatan oposisi terhadap rejim di internal parlemen misalnya kan di sana ada beberapa partai, taruhlah Partai Demokrat, Partai PKS itu kan. Nah, itu kan partai yang menolak atau setidak-tidaknya tidak sepakat dengan omnibus law ini kan. Nah, ketika teman-teman itu memberikan dukungan, tekanan-tekanan untuk mengkritik omnibus law tanpa teman-teman mengasosiasikan atau terlibat di situ, maka itu akan memberikan keuntungan politik bagi mereka. Jadi maksud saya adalah kita nggak usah alergi soal ditunggangi atau nggak ditunggangi gitu. Yang terpenting itu adalah sebenarnya teman-teman tuh berangkat dari mana gitu loh. Nah, ketika teman-teman itu student movement, ketika teman-teman itu gerakan mahasiswa, maka berangkatnya dari penalaran gitu kan. Misalnya gini, siapa tahu ketua BEM itu misalnya dia adalah haluannya Islamis gitu kan, atau dia haluannya taruhlah misalnya gini, kayak reformasi di korupsi kemarin kan itu ada rame-rame yang cukup viral yaitu ketua BEM-nya ya, ketua BEM-nya kan menjadi viral ya, sampai ada Aukarin dan lain-lain yang saya kira wah ini tumben-tumben nih anak UGM bisa kayak gini gitu ya. Nah, apa namanya, apalagi ini ketua BEM lagi ya, ketua BEM bisa jadi artis di ibu kota gitu kan. Kita dulu mana kebayang gitu kan. Nah, tapi jadi apa namanya, ketika dia muncul lalu ikut dalam Gejayan Memanggil dan itu juga sempat terjadi polemik ya di dalam sebenarnya BEM itu nggak terlibat dan lain-lain gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat secara personal si ketua BEM ini kan tidak mendukung pengesahan undang-undang PKS kan, ya nggak? Kalau saya nggak salah baca dari sosial media dan lain-lain. Nah, tetapi gini, itu hak dia sebagai individu untuk memiliki keyakinan ya. Kita nggak bisa gugat, kita cuma bisa berdebat, tapi kita nggak bisa memaksa dia untuk mendukung apa yang kita yakini gitu kan. Tapi pada prinsipnya adalah apa namanya, politik itu nggak bisa dilepaskan gitu kan. Ketika apa namanya masuk ke wilayah politik yang lebih praktikal, lebih praktis, maka di situ subjektivitas aktor-aktor itu berpengaruh gitu kan. Sekalipun dia tidak terlibat di dalam sistem, tetapi kan dia punya subjektivitas, dia punya kecenderungan, dia punya pemikiran, dia juga punya keberpihakan. Nah, disinilah menjadi permasalahan, gitu kan. Dan di dalam kacamata politik itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu kan, asal lagi-lagi dalam konteks student government, kegelisahan, lalu argumentasi, lalu apa namanya eskalasi gerakan itu berbasis pada penalaran, berbasis pada kajian-kajian yang itu ilmiah, gitu kan. Nah, jadi soal ditunggangi dan nggak ditunggangi itu dari zaman dulu juga udah nggak jadi udah jadi pameo ya, itu udah jadi cerita cerita kancil ya. Misalnya gini, di era Orde Lama itu, apakah kami ya, M-nya satu ya, itu ditunggangi oleh CIA dan Amerika dan lain-lain? Nah, jawabannya kan bisa iya, bisa enggak kan, karena ada semangat ingin menggulingkan Bung Karno kan gitu. Apalagi ketika pasca Orde Baru itu ada kekecewaan dari kami terhadap Orde Baru kan gitu. Nah, tapi kan ketika mereka itu mengkonstruk kritiknya terhadap rejim tentu berangkat dari penalaran gitu kan. Nah, itu yang memang agak tipis antara ditunggangi dengan apa namanya keindependensian itu ya. Jadi memang agak tipis karena bisa jadi gerakan itu independen, bisa jadi gerakan itu berangkat dari penalaran, tapi at the end of the day ujung-ujungnya itu dimanfaatkan oleh aktor-aktor di sistem politik formal itu yang kebetulan mendapatkan keuntungan politik. Nah itu. Jadi itu normal-normal aja di dalam sistem politik kita. Mas. Nah, yang jadi masalah adalah gerakan mahasiswa yang itu melakukan tekanan politik tetapi tidak berbasis penalaran,
malah berbasis ini pesanan-pesanan dari sistem politik formal. Nah, itu yang bermasalah gitu kan. Itu yang justru membahayakan student government secara umum. Gitu. Oke, Mas. Ada dikit lagi nih Mas, ingin menanya balik Mas. Tadi ada Boleh kutipan. silakan. Tadi kan Mas ada berhubungan dengan Undang-Undang Dikti yang mengatakan bahwa yang membuat bahwa rektorat itu adalah perpanjangan tangan pemerintah. Berarti secara tidak langsung UGM ini sendiri sudah pro terhadap pemerintah, bukan lagi kampus kerakyatan secara tidak langsung Mas. Berarti adakah hubungannya sama yang masalah ditunggangi tadi untuk kepentingan agar gerakan mahasiswa ini tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu meresahkan para elit-elit politik sehingga dibuat UGM itu perpanjangan tangan dari pemerintah begitu Mas. Bagaimana? Nah, ya kalau kita bicara secara struktur birokrasi, bukan cuma berangkat dari Undang-Undang Dikti sebetulnya. Karena kan mau tidak mau kan UGM itu adalah perguruan tinggi negeri, ya. Dia adalah PTN, sehingga secara kacamata birokrasi sudah pasti dia masuk ke dalam sistem struktur pemerintahan. Dia sudah pasti masuk ke dalam birokrasi. Jadi dari rektor, pimpinan-pimpinan wakil rektor, sampai ke dekan, sampai ke para dosen yang ada di UGM, sesungguhnya itu adalah bagian dari state apparatus ya, dia bagian dari aparatur negara yang itu masuk ke dalam pemerintahan. Nah, permasalahannya adalah mereka itu adalah intelektual gitu ya. Itu yang menjadi statusnya jadi in between gitu ya. Satu sisi kampus dan juga para dosen itu adalah bagian dari birokrasi ya, bagian dari penyelenggara negara yang memiliki kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan gitu ya. Tapi sisi lain juga mereka adalah intelektual, di mana karakter intelektual itu adalah mengkritisi suatu hal yang menurutnya perlu dikritisi gitu kan. Nah, jadi di sini ada in between, sehingga itu sangat jamak misalnya, sekalipun dia adalah bagian dari pemerintahan, sekalipun dia adalah bagian dari birokrasi, tetapi karena dia itu menyandang predikat intelektual, maka dia bisa lebih merdeka, dia bisa lebih bebas gitu kan. Dan karakter ini nggak cuma melekat di kampus. Kalau kita lihat teman-teman di LIPI, ya, kalau teman-teman tahu LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di sana juga teman-teman setahu dari beberapa teman yang di sana itu budaya yang dibangun juga seperti itu gitu ya. Jadi sekalipun mereka adalah aparat sipil negara gitu ya, ASN gitu kan, tetapi budayanya sangat tidak ASN gitu. Budayanya sangat tidak PNS gitu kan. Saling mengkritik, lalu bagaimana mereka mengkritik senior dan lain-lain itu sangat hal yang biasa gitu kan. Itu secara ideal harusnya di kampus seperti itu gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang dalam konteks Omnibus Law, taruhlah apakah UGM atau kampus-kampus di Indonesia itu juga bagian dari situ. Nah, saya kira mungkin bagi mereka yang erat dengan politik ya, yang dekat dengan dukungan politik, tentu itu adalah bagian dari itu gitu ya. Bagaimana apalagi ada edaran menteri gitu ya, supaya dikti itu lebih tenang gitu ya, lebih ini kembali ke kelas dan lain-lain gitu kan. Nah, tetapi kan tentu sebagai moral intelektual gitu kan, para dosen, mahasiswa itu kan nggak sebatas itu gitu kan. Justru kita harus mengkritik, justru kita harus terlibat dan lain-lain. Jadi ini mungkin titik titik kritis juga untuk kita melihat kira-kira kampus merdeka itu seperti apa gitu kan. Itu kan jargon yang diwacanakan oleh Mas Menteri ya. Kampus merdeka tetapi kok tidak merdeka untuk mengkritik gitu kan. Nah, ini juga menjadi menjadi sempalan kritik ya yang bisa teman-teman konstruktif. Baik Mas, makasih Mas jawabannya Mas. Terima kasih Mas Ya. Iqbal atas pertanyaannya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Lutfi ya. Ada satu tadi Ya, yang udah silakan. masuk dari kolom chat dari Mas Muhammad Farid. Saya bantu bacakan. Pertanyaannya itu adalah, adakah perbedaan CGMI dengan Pemuda Rakyat yang notabene juga underbow PKI? Seperti itu Mas pertanyaannya. Oke. Udah, itu aja? Udah, itu aja Mas pertanyaannya. Nah, iya. Jadi memang ketika itu ada beberapa underbow dari partai politik ya, dan itu praktik underbow ini sudah sangat common ya, hampir di semua partai politik modern
itu pasti dia memiliki underbow yang itu berbasis pada segmentasi gitu ya. Nah, apa namanya, contohnya misalnya ada berbasis buruh, ada berbasis tani, ada berbasis masyarakat pedesaan, ada berbasis, perempuan dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara student secara spesifik tentu CGMI ya. Jadi CGMI itu, apa namanya, konsentrasi, gerakan mahasiswa Indonesia, yaitu adalah underbow dari PKI, itu fokusannya memang tadi kekuatan student yang ada di kampus gitu kan. Jadi apa namanya, fokusan dia itu dia menjadi lembaga ekstra seperti GMNI, jadi posisinya sama seperti GMNI, sama seperti, kalau di Nahdlatul Ulama itu ada PMII gitu kan, sama seperti kami yang M-nya 2 gitu kan. Nah, kalau Pemuda Rakyat itu berbeda dengan itu gitu kan, dia tidak mencakup atau tidak berfokus pada kampus gitu kan. Contoh seperti GP Ansor gitu kan. Jadi kan agak berbeda ya. Gerakan Pemuda Ansor itu berbeda dengan teman-teman PMI sekalipun sama-sama Nahdlatul Ulama. Kebayangkan ya. Jadi gerakan ekstra itu ciri khasnya tadi ya, ciri khasnya gerakan ekstra itu dia itu berfokus pada kampus-kampus, bahkan sampai ke ada komisariat sampai ke fakultas kalau di UGM gitu ya. Dan ciri khas mendasarnya adalah ikut menominasikan kandidat di dalam intra kampus ya. Dengan kalau di UGM itu ada partai kampus. Kemarin baru ngobrol dengan Mas Dias ya soal partai kampus dan lain-lain. Dan jadi partai kampus itu bisa dibilang adalah perpanjangan tangan dari salah satunya ya gerakan ekstra itu di intra kampus. Mungkin seperti itu ya. Tadi dari penanya siapa? Mas siapa? Jadi Mas Muhammad Farid. Mungkin Mas ada pertanyaan lanjutan saya. Oke, silakan. Nah, kan ini kan Pemuda Rakyat itu kan underbow dari PKI. Yang kemudian 1959 Nasution membangun Pemuda Pancasila untuk menyaingi lah katakanlah. Nah, saya pernah membaca beberapa media massa tentang bagaimana Pemuda Pancasila ini digunakan Orde Baru untuk tapi mohon maaf saya bilang seperti ini tidak untuk mendiskreditkan bahwa Pemuda Pancasila ini adalah mesin politik jalanannya Orde Baru. Nah, adakah indikasi represivitas yang dilakukan Pemuda Pancasila oleh pergerakan-pergerakan mahasiswa pada saat itu? Terima kasih. Oke, saya kurang begitu memahami ininya ya, maksud dari apa yang ditanyakan. Tapi apa namanya, represivitas itu terjadi lebih karena diprovokasi ketika itu ya, di era tahun 60-an ya, lebih kepada tadi ya, polarisasi antara mereka yang pro Bung Karno dengan mereka yang anti Bung Karno gitu kan. Nah, dalam konteks ini beberapa underbow partai politik ya di dalam sistem politik formal itu berpengaruh. Nah, ini memang jadi ada hubungan antara kalau tadi kan pertanyaan dari apa Joel ya, itu kan apakah itu ditunggangi? Pada praktiknya memang iya. Pada praktiknya jelas iya gitu kan. Kalau kita lihat dari zaman Orde Lama itu apalagi ada underbow gitu kan, partai anu itu punya underbow ini dan lain-lain. Jadi kita sudah bisa membaca dengan jelas. Sehingga apa yang terjadi konstelasi politik yang terjadi di sistem politik formal itu pasti berdampak terhadap mereka yang ada di non formal gitu kan. Ketika misalnya PKI dan juga PNI itu bersekutu, lalu PSI dan juga Masyumi itu pada sekutu yang lain yang berseberangan, maka itu berdampak pada gerakan mahasiswanya gitu kan. Termasuk juga beberapa underbow di bawahnya gitu kan. Nah, termasuk juga seperti tadi gitu kan, ketika terjadi pertarungan politik di tahun 65-66 itu, maka beberapa gerakan-gerakan underbow partai, taruhlah misalnya Pemuda Marhainis gitu ya, lalu ada GP Ansor dan lain-lain, itu pun juga terlibat di dalam menghabisi tanda kutip ya underbow yang itu ada di PKI dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Mungkin dari Mas Muhammad Farid juga sudah cukup ya. Terima kasih Mas. Mungkin buat lebih jelasnya bisa secara sejarah itu dikaji gitu ya. Kalau saya kan lebih ke politiknya seperti apa, tapi kalau lebih pastinya kira-kira gerakan apa sih yang terlibat di dalam penghabisan itu, lalu mana yang terlibat itu, lebih rincinya bagus kalau dikaji secara ilmu sejarah. Itu jauh lebih valid ya, kira-kira apa saja yang terlibat dan lain-lain. Cuma sepanjang sepengetahuan kita,
memang dari narasumber ya, ada Pemuda Marhainis, ada GP Ansor dan lain yang terlibat di dalam konflik itu lagi-lagi diakibatkan karena konstelasi politik yang terjadi di dalam sistem politik formal. Nah itu. Nah dalam konteks ini gerakan mahasiswa itu kadang-kadang suka ikut juga gitu kan. Teman-teman juga harus sadar betul gitu kan. Misalnya gini, ketika terjadi konstelasi politik di nasional, taruhlah partai-partai itu terjadi, itu akan berdampak kepada organisasi underbow mereka, termasuk segmen-segmen mereka di dalam kampus. Biasanya seperti itu. Nah, sekalipun hubungan gerakan ekstra dengan partai detik ini itu semakin cair dan semakin tidak fix gitu ya. Agak berbeda dengan era Orde Lama yang fix banget gitu ya. Kalau kita bicara Gemsos itu pasti ke PSI gitu kan. Kalau kita bicara CGM itu pasti ke PKI gitu. Kalau kita bicara HMI itu pasti ke Masyumi dan lain-lain. Di era sekarang itu lebih cair gitu, apalagi pasca 98. Apakah GM ini selamanya PDIP? Ya mungkin ada, tapi nggak belum tentu juga. Apakah kami itu selamanya PKS itu kan? Ya bahkan ada yang keluar, ada yang macam-macam. Apakah HMI lebih cair lagi? Itu partai mana itu kan? Anas Urbaningrum itu ada di Demokrat gitu kan. Lalu Akbar Tanjung dan teman-teman itu juga ada di Golkar. Jadi kan lebih cair lagi pasca reformasi itu gitu kan. Bahkan pasca reformasi tadi saya udah bertanya gitu kan. Apakah gerakan itu masih relevan gitu kan? Kalau kita lihat gerakan terakhir misalnya Gedean Memanggil. Itu basisnya dari gerakan apa? Apakah itu dari GMNI, apakah itu dari kami, apakah itu dari atau itu lebih beyond itu gitu. Itu di luar cakupan itu. Intinya ada keresahan bersama di mana itu menggerakkan massa secara populer, menggerakkan massa yang selama ini tereliminasi gitu kan di dalam perpolitikan untuk kemudian meletup dan akhirnya muncul gitu kan. Jadi ini juga menarik ya. Jadi kita keluar dari konstelasi pertarungan politik di struktur yang formal gitu kan, dan mulai bisa secara independen membangun basis gerakan yang lebih independen daripada orang-orang yang ada di dalam parlemen gitu. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas jawabannya. Nah, mungkin kita juga ada beberapa ini yang sudah mengangkat tangan ya. Aku coba urut aja dari urutannya. Tadi yang setelah Mas Joel tadi ada Mas Andi Isyraki yang angkat tangan. Boleh, silakan Mas Andi Isyraki menanyakan pertanyaannya. Tes masuk nggak? Ya. Oke, sudah terdengar. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman, Mas Lutfi sekalian. Perkenalkan, aku Oki dari HI17, Hubungan Internasional 2017. Mungkin di sini bertanya sebagai memantik diskusi aja, karena aku juga bagian dari panitia sekolah ini ya. Sebenarnya saya terpancing dengan pernyataan dari Mas Lutfi di slide terakhir perihal relevansi antara student government, organisasi ekstra kampus, dan juga apa yang beyond dari hal-hal tersebut. Saya kira kalau permasalahan beyond sendiri, untuk update mungkin saya nggak tahu Mas Lutfi tahu atau tidak. Saya kira sekarang di UGM sendiri ada yang bernama Aliansi Mahasiswa UGM. Jadi ada tiga corong pergerakan, di mana dari organisasi student government, pula juga dari Aliansi Mahasiswa UGM, dan pula dari organisasi ekstra kampus. Saya kira, tapi pertanyaannya, saya memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan elaborasi lebih, semoga mudah teman-teman pahami. Di mana tiga corong tadi saya kira sudah ada corongnya, akan tapi tidak bisa maksimal dengan kondisi dan tanda kutip lawan-lawan yang ingin dihadapi dari tiga corong tersebut. Anggaplah pemerintah ataupun mungkin kalau level universitas dengan tadi sejarah yang Mas ceritakan bahwa dosen, kampus, universitas, rektorat, pula dengan mahasiswa yang berkolaborasi satu sama lain, faktanya di sini saya kira sudah tidak ada Mas di UGM, di mana kemarin saya sempat audiensi rektorat perihal Omnibus Law, dan saya membentak rektor karena saya kira sudah sudah proses advokasi yang baik-baik dan tanda kutip itu sudah tidak relevan lagi dengan janji-janji rektorat yang sudah beberapa tahun saya kuliah di UGM itu tidak pernah ditepati. Jadi saya bentak dan saya ultimatum untuk memberikan statement perihal diskusi pro kontra Omnibus Law yang disediakan oleh rektorat tanggal 30
Oktober. Akan tapi sampai sekarang pun tidak ada kepastian dan saya di-ghosting oleh rektorat-rektorat tersebut. Jadi dalam artian pertama permasalahan dari ketiga corong tersebut di mana rektorat yang sudah istilahnya sudah bodo amat dengan mahasiswa, itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan perihal ini Mas, dosen. Saya kira dosen-dosen juga terjebak dengan kewajiban mereka sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan kampus. Selain permasalahan di PNS, terjebak juga dengan calon-calon dosen yang mungkin lagi sedang ngajar juga di kampus, terjebak dengan relasi kuasa di mana, aduh saya nggak mau ikut, nggak mau ambil sikap karena takutnya nanti nggak jadi PNS dan sebagainya macamnya. Jadi di sini ada dinamika-dinamika yang mungkin berbeda ketika di zaman beberapa puluh tahun yang lalu. Saya kira dari tesis yang saya sampaikan, saya ingin menanyakan terhadap Mas Lutfi sebagai pengalaman empiris Mas. Saya lupa, saya pernah baca buku Mas ketika mahasiswa baru, dan saya kira kalau tidak salah Mas juga pernah menjadi presiden BMKM, pula juga gerak skripsi Mas kan perihal gerakan mahasiswa, di mana saya kira Mas mempunyai pengalaman empiris perihal di student government. Saya juga nggak tahu apakah Mas punya background organisasi ekstra atau tidak, pula juga dengan Mas yang melakukan riset perihal gerakan mahasiswa, serta Mas yang sekarang menjadi dosen, apakah Mas sendiri dengan pengalaman empiris Mas memiliki mungkin bahasanya bukan kesusahan, bahasanya adalah pengalaman ataupun taktik ataupun analisis bagaimana caranya dengan ketiga corong tadi, corong gerakan mahasiswa, yakni student government, aliansi maupun organisasi ekstra, untuk bisa relevan lebih jauh, melakukan aksi transformasi lebih jauh untuk memperjuangkan sesuatu lah Mas, kayak gitu. Karena saya kira mahasiswa UGM, jika tadi Mas mengatakan bahwa mahasiswa UGM ini sekarang memiliki kemampuan, mahasiswa UGM dahulu memiliki kemampuan yang kreatif untuk menarasikan sesuatu kekecewaan terhadap otoritas ataupun sebagainya macamnya. Saya kira jika dibandingkan dengan universitas lain, itu iya Mas, akan valid. Akan tapi jika tujuannya adalah untuk menggolkan sesuatu, saya sangat skeptis karena saya kira tidak ada keberhasilan dari pergerakan di UGM. Itu sih Mas mungkin. Maaf kalau kurang jelas ataupun bahasanya sulit. Terima kasih, Cak. Oke, Mas Lutfi, Oke. monggo. Langsung direspon ya. Ini menarik Boleh, ya. Tadi dari Mas Andi ya, benar ya? Iya, Jadi, benar. memang aliansi mahasiswa UGM ini dulu juga sempat ada ya, ada di inisiasi, tetapi itu sifatnya seperti insidental ya. Jadi ada suatu ada suatu kasus ketika itu, kalau teman-teman ngikut itu ada namanya KIK ya. Sekarang masih ada nggak tuh KIK, kartu identitas kendaraan. Jadi dulu itu awal-awal di tahun 2010 itu kalau masuk UGM itu harus berbayar. Itu bagi yang non aktivitas itu harus berbayar parkir dan lain-lain. Yang itu dalam kacamata kampus kerakyatan, dalam kacamata kampus perjuangan, kok itu seperti keluar ya dari falsafah itu. Dan akhirnya kita mencurigai itu adalah bentuk dari salah satu pemikiran profit oriented ya, atau market oriented di dalam manajemen pendidikan tinggi gitu kan. Nah, dulu memang ada inisiasi itu. Jadi corong-corong alternatif di luar student government itu sudah diinisiasi sedari lama sebetulnya. Tetapi karena sifatnya itu aliansi ya, jadi dia muncul lalu dia bubar, dia muncul lalu dia bubar. Itu kan memang karakter dasar dari aliansi ya, karakter dasar dari gerakan yang tidak memiliki struktur, tidak memiliki hierarki yang seperti di student government itu kan. Memang seperti itu dan itu sudah pernah diinisiasi gitu ya. Nah, cuman memang kelemahannya di sini gitu ya. Ada plus minusnya. Dia lebih relatif independen, dia tidak tertawan politik dalam level politik mahasiswa gitu kan. Karena kadang-kadang gini, Mas Andi, kalau kita di student government, misalnya taruhlah ketua BEM atau taruhlah menteri-menteri, itu pasti tertawan dengan kepentingan politik dalam level mahasiswa itu sendiri ya. Contoh, misalnya di dalam satu kabinet, di dalam itu ada berbagai gerakan ekstra. Ada dari Muhammadiyah, ada dari HMI-nya juga ada DIPO, ada MPO, lalu ada teman-teman FMN, ada teman-teman yang lain, gitu kan, ada teman-teman yang tidak memiliki bendera, gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka masing-masing tertawan oleh kalkulasi politik yang ada di dalam masing-masing gerakan, gitu kan. Nah,
kalau teman-teman aliansi yang di luar itu memiliki keunggulan adalah lebih merdeka, lebih bebas, tidak tertawan serta-merta ya oleh suatu struktur lembaga tertentu gitu kan, karena lebih bebas berekspresi, lebih cair gitu kan. Nah, cuman kekurangannya adalah eh, dia naik dan turun, timbul dan hilang seiring dengan tokoh-tokoh figur-figur itu berada. Jadi sepanjang figur itu masih, atau mereka yang ada di ekstra kampus kan, di sana ada GMNI, ada kami, ada HMI dan lain-lain. Atau selebihnya ada banyak ya, ada gerakan yang non mainstream ada banyak gitu kan. Nah, tetapi teman-teman aliansi yang sifatnya itu berbasis apa namanya isu gitu kan, itu sangat jarang yang memiliki sampai ke tingkatan kaderisasi seperti ini, dan itu menurut saya itu adalah hal yang bisa jadi diapresiasi ya. Itu menjadi berarti kan aliansi ini tidak timbul dan hilang secara, tapi intinya adalah idealnya memang dari berbagai corong ini bisa bersinergi idealnya gitu kan, sekalipun rentan untuk diadu domba antar mahasiswa itu kan, dan itu resiko yang mesti dihadapi. Intinya adalah bagaimana teman-teman itu bisa menyamakan frekuensi. Dan kalau tips dari kita sih ya, kalau di gerakan mahasiswanya ketemu kultural, hilangkan rasa curiga antar sektor ya, karena gini, kita jadi lebih sulit kita menghadapi internal ketimbang menghadapi eksternal. Itu pengalaman ketika dulu di BEM ya. Kalau yang dihadapi presiden itu gampang, gitu kan. Dulu masih eranya Pak SBY ya. Ya paling cuman diteror sama Intel, paling cuman didatengin, paling cuman apa gitu kan, paling banter diciduk apa gimana, dulu pernah ada kejadian seperti itu. Kalau sama rektor juga sebenarnya enggak, ancamannya justru tuh malah semakin terbentuk ya, penghayatan terhadap perlawanan atau pergerakan itu semakin terbentuk gitu kan. Nah, dulu sempat ada ancaman drop out juga dan lain-lain untuk peserta demonstran dan lain-lain. Tapi itu justru malah membuat kita semakin solid gitu kan. Nah, yang semakin sulit itu adalah justru ketika melawan sesama mahasiswa, sesama kita sendiri gitu kan. Terjadi friksi, terjadi perbedaan pendapat yang itu semakin sulit gitu kan. Nah, memang konsep kita berjalan sendiri aja. Nah, kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh struktur formal itu kan. Itu yang teman-teman harus sadari betul gitu kan. Jadi ketika teman-teman abai di situ, justru itu malah memberikan keuntungan secara strategis bagi pihak yang teman-teman mau kritik gitu kan. Nah, itu kadang-kadang agak sedikit tricky gitu ya. Nah, lalu tapi semakin banyak corong menurut pribadi itu semakin bagus. Ya, jadi taruhlah sekarang siapapun bisa berpolitik di dalam dunia mahasiswa gitu kan, tanpa dia harus ikut gerakan ekstra, tanpa dia harus ikut ke dalam BEM, menurutku itu semakin inklusif ya. Berarti gerakan ini semakin populer, gerakan ini semakin radikal, dalam arti radikal itu adalah siapapun itu bisa mengekspresikan aspirasinya gitu kan, tanpa dia harus terjebak dalam dikotomi sempit. Oh, kamu GMNI apa HM gitu kan? Kamu kami apa gitu kan? Nah, ya aku terlepas dari itu, aku yang penting ingin menyuarakan kegelisahan soal Omnibus Law kan gitu. Jadi ini menjadi menarik, ini menjadi pola yang menarik yang menurutku ini tren baru yang itu bisa berkembang dan kita bisa keluar dari jebakan kejumudan itu ya, kejumudan gerakan mahasiswa yang sekarang semakin tadi relevansinya itu seperti apa, itu perlu di teman-teman kaji lagi. Lalu next ke berikutnya soal permasalahan
kesalahan dosen. Jadi dosen dulu ketika dari BEM ke MWA aja sudah berubah. Kebetulan saya kan mengalami transisi itu ya. Jadi dulu di BEM itu saya ngalamin, lalu jeda berapa bulan langsung di MWA UGM gitu ya. Ini juga baru ngobrol kemarin, ada yang skripsi soal itu dan kebetulan minta jadi narasumber. Nah, apa namanya, ketika nggak usah jadi dosen ya, ketika kita jadi anggota MWA saja itu logiknya udah berbeda gitu kan. Dengan di jalan, dengan di meja itu udah agak berbeda gitu kan. Misalnya gini, dulu ketika saya di MWA, itu kan MWA-nya MWA termasuk super ya. Kenapa? Karena isinya itu ada Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Di sana ada Mahfud MD, di sana ada Sultan Hamengkubuwono, di sana ada Heri Zudianto, di sana ada Sri Purnomo, ada macam-macam di situ. Yang dulunya kita diametral di jalan dengan pengambil kebijakan, sekarang tiba-tiba kita duduk bersama gitu kan di satu meja dengan mereka. Gitu kan. Nah ini ada perbedaan style gerakan di mana bahasa jalan dengan bahasa meja itu sangat jauh berbeda gitu kan. Dan itu teman-teman harus kuasai betul. Itu bukan jadi antipati. Jadi teman-teman harus semakin bisa fluid ya, fleksibel, memanfaatkan setiap kondisi gitu kan. Ketika di jalan seperti apa bahasanya, ketika di meja seperti apa bahasanya gitu kan. Nah, apalagi nanti ketika teman-teman sudah lulus dan masuk ke dunia kerja, nah itu dunianya akan semakin berubah. Nah, saya memahami betul ketika sudah mengalami sendiri gitu kan. Ketika sudah masuk ke dalam struktur, sekarang kan mau tidak mau saya terikat dalam ASN. Ada dimensi birokrasi di situ yang memang kita harus tetap ikut gitu kan. Tetapi ada beban intelektual yang tetap kita harus vokal gitu kan. Nah, so far ketika teman-teman itu menjadi dosen di kampus, ketika kampusnya itu sehat dan lingkungan koleganya sehat, sebenarnya sah-sah saja teman-teman itu tetap idealis gitu kan. Dan saya banyak kok menemukan teman-teman dosen-dosen yang entah dosen muda, entah dosen tua yang masih tetap idealis sampai akhir hayatnya gitu kan. Contoh konkret misalnya salah satu contoh yang saya jadikan sosok panutan itu adalah panutan ini dalam arti panutan bahasa Indonesia ya, bukan yang lain gitu ya. Apa namanya, saya itu sebagai panutan, kenapa? Karena Prof. Kusnadi Haja Sumantri itu ketika dia jadi mahasiswa, dia mendirikan Dewan Mahasiswa. Ya, dia menginisiasi bagaimana gerakan yang tersegmentasi, gerakan yang parsial itu dia kumpulkan dalam satu melting pot berbasis penalaran di dalam satu universitas. Ini tradisi student government ini kan sudah di berbagai dunia ya. Kalau kita lihat misalnya pengalaman dulu di Inggris, di sana disebut sebagai Guild of Student, itu praktik yang sangat biasa gitu. Di sana juga ada pemilihan bagaimana Guild of Student itu bisa mengkritik kebijakan kampus gitu kan. Bahkan mereka juga demonstrasi terhadap rektor dipersilakan oleh dosen gitu kan. Saya pengalaman sendiri ketika itu, ketika kuliah dulu. Jadi praktik Guild of Student atau semacam keluarga mahasiswa itu juga terjadi di beberapa negara termasuk di Inggris gitu kan. Nah, di Indonesia sebenarnya itu terjadi gitu kan. Nah, hal ini diinisiasi oleh Prof. Kusnadi sampai Prof. Kusnadi itu menjadi dosen di UGM bahkan sampai jadi rektor. Nah, ketika beliau jadi rektor, beliau juga sadar betul beliau adalah bagian dari eksekutif, beliau adalah bagian dari pemerintahan. Tetapi apakah itu menghilangkan sifat kritisnya Pak Kus ya terhadap Pak Harto? Tentu tidak gitu kan. Pak Kus mendukung di tengah-tengah pembubaran Dewan Mahasiswa oleh Daud Yusuf, Mendikbud ketika itu, Pak Kus itu mendukung Anies Baswedan dan kawan-kawan untuk mendirikan Senat Mahasiswa kembali. Itu kan kebijakan yang termasuk agak nyeleneh gitu kan. Kalau dalam bahasa teman-teman di era itu tuh ini agak nyeleneh nih, tapi itu dilakukan oleh Prof. Kusnadi itu atau sering disebut oleh Pak Kus ya. Lalu bahkan ketika itu ada kritik yang dibangun oleh teman-teman BEM, bahkan Pak Kus mengantarkan sendiri mereka ketemu ke Jakarta gitu kan. Lalu di tahun 98, kebetulan narasumber kita juga Ikhlasul Amal ya, dosen di HI itu. Bahkan beliau cerita ketika beliau jadi rektor untuk demonstrasi. Jadi maksudnya gini, memang terjadi perbedaan dunia di mana teman-teman ketika jadi aktivis mahasiswa dan ketika masuk dunia pekerjaan atau profesi gitu kan, apalagi menjadi dosen.
Nah, tetapi soal mempertahankan idealisme itu menurutku belajar dari banyak itu memang ada banyak kok yang masih bisa mempertahankan itu. Sekalipun tadi kata Mas Andi, mungkin ada kekhawatiran ketika di profesi itu dia akan ada mengalami kesulitan dan lain-lain, tapi itu mungkin hanya persoalan teknis ya. Saya yakin itu cuma persoalan teknis, selama dia itu masih memegang idealisme. Nah, tapi poin terpentingnya itu adalah mantan aktivis terus berubah itu banyak ya. Kalau teman-teman lihat orang-orang 98 aja kan mereka semua itu vokal terhadap Soeharto. Ketika mereka jadi pimpinan DPR, ketika mereka jadi anggota dewan juga kan justru mereka jadi objek kritik oleh mahasiswa di tahun kemarin kan 2019. Jadi maksud saya adalah kita nggak usah berpikir nanti setelah lulus itu akan tertawan seperti apa dan akan seperti apa. Yang terpenting itu adalah selama masih menjadi mahasiswa, selama status mahasiswa itu masih disandang, maka idealisme itu jangan sampai pernah tergadai, gitu ya. Itu yang terpenting. Jadi nanti terlepas misalnya kok ini ada sih aktivis yang dulunya aktivis sekarang jadi seperti itu, ya itu karena dia sudah dia sebagai. Jadi yang perlu dipertahankan itu adalah justru teman-teman di setiap generasi, sehingga karakter dasar teman-teman gerakan mahasiswa itu adalah tidak terfokus pada suatu generasi tertentu. Jadi kita kan kadang-kadang meromantisir generasi 98, kita meromantisir generasi 78, 74, 65 dan lain-lain. Tapi kan yang terpenting itu kan sekarang generasi sekarang ini siapa ya, itu pelakunya gitu loh. Kalau bicara tahun 2020 ya nggak bisa lagi kita bicara generasi saya dulu gitu kan, tahun 2010 2011 gitu kan, atau sebelum kita itu kan tahun 98 dan lain-lain. Tapi ya teman-teman sekarang sebagai kuncinya, sebagai aktor kuncinya, sebagai aktor di dalam pressure politics ini atau perpolitikan tekanan ini gitu kan, itu yang teman-teman sebenarnya mengambil kursi drivernya gitu kan. Jadi mungkin menurut saya itu ya. Jadi terkait dosen itu memang dia punya dinamika tersendiri, dan masih ada kok beberapa dosen itu dalam sejarahnya yang masih mempertahankan idealisme. Tetapi yang terpenting itu adalah justru mahasiswa itu sendiri jangan pernah sampai tergadai gitu ya. Karena justru gini, ketika kita, sekalipun kita itu dulu adalah aktivis mahasiswa, ketika kita menjadi dosen sekarang, atau ketika kita menjadi siapapun yang itu masuk ke dalam struktur formal, kita sudah otomatis menjadi objek kritik teman-teman, gitu ya. Jadi even di dalam diskusi ini sendiri, teman-teman itu sangat berhak mengkritik saya pribadi, gitu kan, atau mengkritik teman-teman dosen lain yang dulunya bisa jadi mantan aktivis, tapi kan ketika dia sudah di dalam belum tentu seperti itu kan. Nah, sehingga keseimbangan ini harus terus terjadi, gitu kan. Nanti ketika teman-teman sudah lulus, ketika teman-teman sudah masuk ke dunia profesi, teman-teman juga jangan alergi ketika misalnya nanti mahasiswa di generasi di bawah teman-teman itu mengkritik teman-teman, gitu kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi satu sisi memang masih ada mereka yang mempertahankan idealisme, satu sisi yang lain ya jangan sungkan untuk dikritik gitu, oleh teman-teman, karena detik ini yang menjadi aktor itu adalah teman-teman. Mungkin itu keyword yang mau ingin kita tegaskan. Lalu tadi UGM itu memang piawai dalam tadi ya menyajikan suatu kajian, membawa strategi, tetapi tidak ada keberhasilan. Nah, memang utamanya sih berhasil apa nggak berhasil itu kadang-kadang relatif juga ya. Karena gini, kalau kita lihat kontribusi gerakan UGM di era Orde Lama kan bahkan itu menyejarah ya. Misalnya gini, ada namanya PTM. PTM itu penempatan tenaga mahasiswa yang itu menjadi cikal bakal KKN. Nah, KKN ini kan akhirnya diadopsi oleh UGM menjadi bagian dari pembelajaran mahasiswa gitu kan, yang sampai detik ini masih ada, yang itu diadopsi oleh beberapa kampus lain ya di seluruh Indonesia di mana ada namanya KKN. Jadi mahasiswa itu dilibatkan langsung mengabdi kepada masyarakat. Kalau kita lihat di negara-negara lain itu nggak ada namanya KKN, nggak ada itu community development, itu nggak ada ya. Mahasiswa itu ya kuliah ya belajar ya dia ngerjain ujian dan lulus gitu kan. Hanya di Indonesia mungkin ya bisa
dibilang harus ngabdi dulu ke masyarakat. Filosofinya apa? Filosofinya dulu di zaman diinisiasi PTM itu, bagaimana kaum intelektual yang berbasis penalaran itu tidak bisa dilepaskan dari rakyatnya itu sendiri. Kan itu sebetulnya. Dia berkontribusi dengan rakyat, dia membantu permasalahan yang ada di rakyat dan lain-lain. Sehingga asumsinya ketika dia sudah menjadi seorang sarjana, dia menjadi seorang sarjana yang dekat dengan rakyat, yang memiliki bayangan soal realitas seperti apa pasca dia lulus gitu kan. Nah, jadi bisa berhasilan dari tekanan-tekanan politik yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa di UGM. Atau contoh lain misalnya pasca 98 ya, itu juga terjadi beberapa kritik dari BEM gitu kan terhadap BHMN itu juga dilakukan oleh teman-teman UGM. Lalu di tahun 2010 pembatalan Undang-Undang BHP ya, Badan Hukum Pendidikan juga itu sama. Berbagai aktivitas. Nah, itu kan berarti bentuk keberhasilan. Jadi bagaimana dulu di tahun 2010 itu mulai diperkenalkan, ya mulai dikasih portal. Jadi kalau gini, teman-teman, kalau kita boleh cerita sedikit, UGM itu dulu nggak ada gerbang, ya. Pintunya banyak UGM itu. Jadi teman-teman dari GSP bisa masuk langsung dari perempatan FKG, itu bisa langsung belok kiri masuk ke Pusat Kebudayaan Haja Sumantri ya, sebelah selatannya GSP atau lapangan itu. Lalu teman-teman bisa masuk juga lewat yang mendekati sekarang Wisdom Park ya. Jadi kalau teman-teman dari skip itu ke selatan itu ada pintu yang itu bebas juga gitu. Jadi pintunya tuh banyak dulu UGM itu, dan rakyat itu ada yang jualan, ada yang pakai beca, ada yang lewat itu biasa aja gitu kan. Lalu mulai ada modernisasi kampus, ada penataan kampus, tanda kutip ya, modernisasi tanda kutip, lalu dikasih portal, dikasih, mungkin tujuannya adalah untuk keamanan, untuk edukopolis gitu ya, untuk dulu sangat santer istilah edukopolis gitu ya. Edukopolis itu bayangannya adalah tempat di mana kondusif untuk belajar dan lain-lain, yang itu dalam kacamata mahasiswa itu bertentangan dengan filosofi kampus kerakyatan, kampus perjuangan dan lain-lain. Makanya terjadi banyak penggusuran PKL, ada relokasi PKL dan lain-lain yang itu dikawal oleh teman-teman gerakan mahasiswa. Itu ya diperjuangkan oleh beberapa eksponen mahasiswa termasuk kita ketika itu kan butuh waktu yang cukup ya, ada kompromi, ada tarik ulur dan lain-lain, sehingga pada ujung-ujungnya kebijakan itu juga berubah gitu kan. Dan sekarang teman-teman tidak mengalami kan masa pemberlakuan KIK itu. Itu salah satu contoh aja ya. Memang ada juga beberapa yang tidak masuk gitu kan. Tapi saya kira itu bagian dari dinamika itu sendiri ya, perpolitikan mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu ya untuk pertanyaan dari Mas Andi tadi ya. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Nah, teman-teman, ini karena juga sepertinya sudah mulai agak malam. Tadi kita juga mulainya sekitar jam 7.20, jadi mungkin nanti kita maksimal sampai jam 21.20 aja. Mungkin kita bisa akomodasi satu pertanyaan lagi. Tadi aku lihat ada dari Mas Andro ya yang resen. Mungkin Mas Andro masih mau menyampaikan pertanyaannya ke Mas Lutfi? Tadi pertanyaanku sih tentang aktor dan idealis, tapi sepertinya sudah terjawab dari penjelasannya Mas Lutfi tadi, Mas. Mungkin pertanyaan yang lain saja. Oke, terima kasih Mas Andro. Mungkin aku coba ambil pertanyaan dari kolom chat ya Mas, buat yang terakhir. Boleh. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang pertama dari kolom chat Eben Hazier. Dia menanyakan tentang gerakan mahasiswa akhir-akhir ini kan ada dua isu utama antara Omnibus Law dan RUU PKS. Nah, dalam gerakan mahasiswa ini terdapat perbedaan pendapat khususnya dalam isu RUU PKS.
di mana sebagian mahasiswa menolak RUU PKS dan sebagian setuju. Tetapi dalam isu Omnibus Law, mahasiswa terlihat satu suara untuk menolak Omnibus Law. Apakah terjadinya hal ini wajar dalam suatu gerakan mahasiswa? Seperti itu, Mas, pertanyaannya. Oke, jawaban saya sangat-sangat wajar ya. Maksudnya gini, kalau kita mengkritik absolutisme, maka kita pun juga tidak bisa bersifat absolut kan gitu ya. Kalau kita mengkritik otoritarian, maka kita pun tidak bisa bersifat otoriter gitu kan. Jadi maksudnya adalah perbedaan pendapat, lagi-lagi itu kan sangat tergantung subjektivitas dan juga orientasi politik dari aktor yang bersangkutan. Taruhlah gini, kita vulgar aja ya, bicara RUU PKS itu kan demarkasinya jelas ya, antara orang yang berbasis pada religius dengan berbasis pada taruhlah semangat ideologi liberalisme di mana kesetaraan gender dan lain-lain. Nah, tren menuju kesetaraan gender, tren menuju wacana-wacana yang itu lebih didominasi oleh ideologi liberalisme itu kan sudah mulai berkembang, utamanya di generasi yang semakin kekinian ya. Sudah tidak lagi bias gender, sudah tidak lagi memposisikan ada kelas 1, kelas 2 dan lain-lain, dan lebih aware terhadap kesetaraan gender kan gitu. Nah, tetapi kan pemahaman ideologi yang berbasis religius itu kan tetap eksis, tetap ada, terus direproduksi dan memiliki struktur pengetahuan atau diskursus yang ajak begitu kan. Baik di tataran struktur politik formal, dalam hal ini partai politik gitu kan, sampai ke ormas, sampai ke masyarakat secara luas. Bahkan jauh lebih ajak ketimbang kemunculan kritik dari pemikiran liberal dan lain-lain. Jadi bisa dibilang, ya ini pertarungan simply, pertarungan ideologi gitu kan, bukan sekedar politik kepartaian dan lain-lain, ini beyond itu gitu kan. Jadi kita melihatnya lebih daripada itu, nah termasuk juga di internal gerakan mahasiswa. Taruhlah tadi ya, di Omnibus Law itu terjadi kekompakan, karena isunya sama ya, adalah elite capture dari oligarki ekonomi gitu kan, terhadap kebijakan strategi pembangunan nasional dan lain-lain. Itu juga menarik. Nah, tapi di sisi lain, ada beberapa undang-undang yang berbeda. Taruhlah undang-undang PKS, di sana ada mungkin teman-teman kami lebih haluannya Islamis begitu ya. Lalu itu membuat bagi mereka itu PKS ini juga bermasalah gitu kan. Sementara dari teman-teman yang lain itu mendukung ini karena ini kesetaraan gender yang justru itu penting gitu untuk melindungi abuse yang selama ini ada. Kan pertarungan diskursif ini kan terjadi di internal gerakan mahasiswa, dan itu bagian dari dialektika kan, itu bagian dari dinamika yang akan terus terjadi. Jangankan yang sifatnya ideologi seperti ini ya, dulu di era kita dulu ketika masih di BEM, untuk bersepakat mengkritik bareng-bareng soal komersialisasi kampus aja itu juga terjadi perdebatan gitu. Ada beberapa fakultas, saya nggak usah sebutin fakultasnya apa gitu ya, nanti takutnya jadi baper teman-teman gitu ya. Intinya ada satu fakultas di mana dia menyatakan bahwasannya KIK itu atau portalisasi kampus itu adalah secara ilmu disiplinnya itu memang benar, itu memang diperlukan gitu kan. Yang itu diserang oleh teman-teman filsafat, diserang oleh teman-teman FIB, diserang oleh utamanya teman-teman Visipol, bahwa kebijakan teknokratis seperti itu tidak cukup kongruen ya, tidak cukup cocok ya, kompatibel dengan filosofi ke-UGM-an ya. Kita kampus kerakyatan, kita kampus perjuangan itu berbeda dengan hitung-hitung kalkulasi ala teknokrat seperti itu gitu kan. Terjadi benturan itu, yang itu membuat tidak harmoni antar itu baru sama-sama di intrakampus ya, sama-sama di BEM itu, belum di ekstra kampus, apalagi di aliansi seperti ini gitu kan. Jadi apalagi di Gejayan memanggil itu kan sangat plural ya, dari yang ekstrem kanan apa ekstrem kiri kan itu ada gitu kan, dari yang, dan itu menarik gitu kan, menjadi melting pot, keresahan bersama, menjadi letupan politik gerakan kelompok penekan terhadap struktur politik formal yang mandek gitu ya. Tapi secara internal sendiri tidak ada represivitas ketemu di situ gitu kan. Ketika ada hal yang sama memperjuangkan bersama-sama, ketika ada hal yang berbeda ya kita berada berseberangan, dan saya kira itu baik. Itu adalah tanda bahwasannya radikalisasi demokrasi di kita semakin menuju ke arah yang lebih baik gitu kan.
Nah, tentu sebenarnya ini kan nggak bisa begitu aja ya. Pasti nanti ada ruang-ruang diskusi, ada ruang-ruang keterbukaan yang itu nanti tapi ini takes time ya, ini mengambil waktu dan justru serunya di sini gitu. Bagaimana kita terus-menerus mengkonstruk makna di satu yang bersamaan juga kita yang apalagi ini perbedaan ideologis loh ya antara kaum konservatif. Nah, tapi ya itu biarlah terjadi dalam arti ekspresi terhadap mandeknya struktur politik yang formal itu ya itu sah saja. Dalam konteks gerakan mahasiswa ya, itu masih sah-sah saja. Kecuali tadi dia sudah berangkat di luar dari penalaran gitu kan. Lebih kepada pesanan dari Bohir gitu ya. Lalu berikutnya yang kedua caranya sudah tidak mengandalkan lagi cara-cara tekanan politik tapi sudah masuk pada politik praktis. Nah, itu yang jadi bermasalah, berarti gerakan mahasiswa ini sudah tergadai kan, sudah masuk ke dalam politik yang formal gitu. Mungkin itu ya tadi dari Mas Eben ya. Iya, Eben. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas jawabannya. Mengingat ini juga sudah hampir 9, udah lebih malah 9:21. Kami atas nama panitia mungkin mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diluangkan dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kami dan teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua jika ingin mengapresiasi juga boleh memberikan reaction buat Mas Lutfi. Terima kasih banyak Mas dan membantu. Tapi mungkin kita sebelum berpisah bisa berfoto bersama untuk kepentingan dokumentasi, Mas. Boleh ya, Mas? Oke, silakan. Ya. Tapi ini sedikit komentar aja, Mas Aca. Boleh, Biasanya boleh. kalau dulu jam 9:30 ini masih terlalu maghrib ya. Orang baru mulai kumpul biasanya jam segini. Iya ya, benar sih Mas. Biasanya kita juga kalau diskusi sampai tengah malam ya Mas ya. Sama ya. Jadi kalau dulu itu ceritanya misalnya jam 10 malam nih, udah ada yang pulang, udah ada yang izin. Nah, biasanya jadi bahan ceng-cengan gitu kan. Jam 10 kok jam 10 udah balik, bencong aja belum keluar gitu kan. Kalau dulu gitu. Ceng-cengannya kayak gitu. Iya ya betul. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan bertemu offline bisa sampai malam ya Mas ya kita ya. Boleh, siap. Siap, makasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh dinyalakan kameranya. Kita berfoto bersama. Nanti foto bersamanya bakal dipandu sama Mbak Vero ya dari panitia. Boleh silakan Mbak Vero dipandu. Aku kasih aba-aba ya. Sebentar. Oke, nyalain kameranya dulu semua. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya malam hari ini. Mungkin Mas Lutfi ada ini mungkin closing statement juga yang mau disampaikan atau sudah cukup? Ya, sedikit aja mungkin ya. Jadi bagi kita penting untuk belajar sejarah. Jadi memahami sejarah itu penting supaya kita tidak ahistoris, supaya kita berangkat itu tahu kita tidak mulai dari nol gitu kan, kita berangkat dari sebuah sejarah besar penuh dengan dinamika dan kita cukup beruntung karena relatif tumbuh subur beberapa pemikiran dan gerakan di kita. Nah, tetapi hal terpenting adalah jangan terjebak di masa lalu. Itu dijadikan sebagai titik berangkat kita dan justru saya menanti pemikiran dari teman-teman sekarang gitu ya. Saya cukup awalnya sebelum ada kejadian 2019, 2020 kemarin, saya cukup skeptikal dengan teman-teman. Wah, angkatan sekarang kayaknya makin apatis nih gitu kan. Agak sulit nih gitu, apalagi ada TikTok, ada ini, ada generasi-generasi yang orang sering sebut sebagai generasi Z gitu ya. Tapi mitos itu teman-teman berhasil goyang dengan munculnya hashtag reformasi di korupsi,
hashtag kejadian memanggil gitu kan. Dan sekarang di tengah-tengah pandemi juga ada hashtag masih tidak percaya. Bagi saya itu saya angkat topi ya. Maksud saya berarti teman-teman generasi Z sekarang itu kan yang dulu itu sering orang lihat secara skeptis itu menunjukkan sebenarnya nih perjuangan masih belum mati gitu ya. Perjuangan masih terus ada dan tugas teman-teman itu adalah melakukan redefinisi kira-kira sekarang tuh harus seperti apa. Jadi jangan terjebak oleh omongan-omongan termasuk omongan saya juga gitu ya. Justru teman-teman harus bisa mengkritik saya juga gitu, mengkritik teman-teman kita dulu. Teman-teman jangan terhegemoni oleh kita gitu kan, dan teman-teman bisa mendefinisi sendiri teman-teman sekarang seperti apa, tantangan ya. Maka untuk teman-teman kalian sukses terus buat teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Ya, mungkin nanti kita boleh Ya. tampung dulu, terus nanti mungkin kita komunikasikan ke Mas Lutfi gitu ya, lebih lanjut mungkin kalau teman-teman ada yang boleh, mau. silakan. Ya. Boleh, nanti japri Oke. aja, silakan. Oke, siap. Teman-teman, nanti kalau misalnya tadi, kami juga mohon maaf kalau misalnya tidak bisa terakomodasi semua, tapi semisal masih ada pertanyaan lebih lanjut atau keresahan lebih lanjut, boleh disampaikan ke teman-teman panitia, nanti kita juga bantu sambungkan ke Mas Lutfi. Seperti itu. Oke, teman-teman mungkin sampai sini dulu aja. Semoga pandangan dan ilmu referensi buat teman-teman terutama yang angkatan 9 BM ya, buat melangkah lebih jauh dan membuat gerakan di BM juga lebih baik ke depannya. Seperti itu. Akhir kata kita minta maaf kalau misalnya ada salah kata baik dari aku maupun teman-teman panitia. Sampai bertemu di episode sekolah pergerakan selanjutnya ya, yang kedua minggu depan besok. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai sini Terima dulu, kasih, teman-teman diperbolehkan. teman-teman semua. Terima kasih juga Mas Lutfi. Sehat-sehat selalu Mas. Pamit dulu ya. Ya, selamat Terima malam. kasih Mas. Terima kasih Terima Mas. kasih Mas, terima kasih teman-teman, terima kasih Terima Mbak. kasih. Terima kasih Mas. Mbak, izin live. Monggo Mas. Terima kasih Mas, makasih teman-teman. Kuliah sekali. Nih, ntar kita sweeping ya, yang ketiduran siapa. Kagak lift kan ya. Siapa nih? Aca. Aduh, naik lagi. Ya, satu. Ayo ya, sweeping ya. Iya. Kenapa, Yas? Jacinda nih ketiduran nih pasti nih. Jacinda ketiduran nih kan. Aku izin lift dulu ya. Ya, siap. Izin banget saya ya. Ntar aku ngomong ke grup aja gitu ya. Apa buat Jidox gitu biar mereka kasih. Oh, siap. Kayak gitu aja, kayak gitu Kak. Cak, kalau mau lift santai. Oke. Oke, thank you ya. Teman-teman semua. Yoi.